Kegelapan dan energi iblis menelan Su Sueying sedikit demi sedikit, tetapi panas yang menyengat membuatnya merasakan sesuatu. Keputusasaan muncul di hati saya, tetapi di celah langit di ujung Demon Abyss, ada sosok yang bermandikan api yang indah. Sekarang dia mengaum dan mengaum, menghancurkan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya di Demon Abyss, mencoba untuk mendekat, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jelas dia tidak memiliki obat, tetapi mengapa dia masih tidak mau menyerah? Siapa lelaki ini? Pikiran Su Sueying sedikit tersentuh. Tampaknya sosok ini sangat akrab baginya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya untuk melihat dengan jelas, tetapi hantu di sekitarnya melepaskan energi magis yang tak terhitung jumlahnya, sedikit kurungan, terbungkus sendiri. Apakah itu Feng Lao? Atau pria itu? Tidak, sangat mustahil untuk menjadi orang itu. Orang itu bertarung melawan Raja Iblis Suci, dan banyak aura di tubuhnya sangat tertahan. Jika dia memasuki abis iblis saat ini, itu sama saja dengan penghancuran diri, sekelompok orang pintar tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Dia berusaha keras untuk mengendalikan jejak kekuatan terakhir di tubuhnya untuk mendeteksinya, sepertinya dia telah kehabisan jejak kekuatan terakhir, dan dia juga ingin menyaksikan sinar harapan terakhir dalam keputusasaan ini. Mata yang indah itu terbuka dengan susah payah, tetapi mereka mendapatkan hasil yang akurat. Di celah langit di atas Demon Abyss, ada sosok hitam kurus bergegas menuju Xiaoyan. Di ujung Demon Abyss, itu juga merupakan sumber awal kejatuhan Su Sueying. Pada saat ini, di sini, bayangan iblis bermata merah meledak dengan energi yang mengerikan, membunuh nafas yang tak terhitung jumlahnya di Demon Abyss. Meskipun tindakan Xiaoyan bodoh, mereka cukup mengejutkan Su Sueying. Mengapa? Dia telah menggunakan pedang ajaib untuk membantunya membunuh Raja Iblis Suci. Dia jelas dapat mengambil kesempatan ini untuk menyatukan dunia iblis dan membuat kekuatannya sendiri menjadi lebih kuat. Mengapa dia harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Aku hanya seorang pendosa. Itu tidak layak sama sekali. Di langit di atas Moyuan, kekuatan iblis yang telah lama ditekan mulai memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan sedikit demi sedikit. Anggota tubuhnya, daging dan darahnya, dan bahkan jiwanya semuanya mendidih pada saat yang bersamaan. Kekuatan itu seperti iblis yang baru saja dilepaskan dari sangkar, dia tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan membiarkan kekuatan jahat di dunia iblis ini sepenuhnya merangkak di bawah kekuatan penghancurnya sendiri. Bayangan jiwa iblis besar berdiri di belakang Xiaoyan, dan di pupil hijau gelap yang gelap gulita, jejak penghinaan dilepaskan, dan mereka menyaksikan bayangan Su Sueying. Ketika Xiaoyan masuk, dia dicabik-cabik oleh bayangannya. Dibandingkan dengan kekuatan iblis, kekuatan sihir seperti itu terlalu pengecut. Sudah sewajarnya seorang saudara laki-laki melindungi saudara perempuannya. Sisanya, serahkan padaku. Api terik yang tak berujung di sekitar Xiaoyan menghanyutkan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya di jurang iblis ini, dan suhu yang membakar energi iblis dengan bersih. Tidak, kamu tidak tahu sama sekali, Demon Abyss ditinggalkan oleh kekuatan Demon God generasi pertama. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Senyum bahagia dan puas muncul dari wajahnya, seolah berbicara dengan nada memohon. Kamu belum mau mati, kan? Mendengarkan suara terakhir Su Sueying yang masuk akal, sikap gila Xiaoyan menunjukkan senyum manusiawi barusan. Su Sueying tidak berani menghadapi Xiaoyan, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu aku akan memenggal kepala orang ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan api suci murni dan kekuatan iblis muncul bersama, dan kemudian matanya tertuju pada bayangan aneh di belakang Su Sueying. Karena orang ini bersikeras membunuh Su Sueying, mengapa dia membunuh orang ini? Ada ribuan monster dan monster dalam energi sihir, tapi lalu apa? Seng Yan, diri di bawah berkah kekuatan iblis, bahkan kekuatan tak terhitung yang tersisa dari generasi pertama Dewa Iblis, semuanya bisa dibantai. Dewa Iblis generasi pertama, aku tahu kamu di sini, keluar dari sini. Xiaoyan melirik kehampaan, tapi tidak ada suara yang menanggapi Xiaoyan. Orang ini, saya harus menyelamatkan. Jika Anda bersikeras memblokir, bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya pasti akan melawan Anda di sini untuk hidup dan mati. Di tubuh Xiaoyan, tenda iblis besar dan kecil, api suci dan api dibedakan, dengan mudah sepenuhnya menumbangkan seluruh ruang Demon Abyss.
Semua kekuatan yang kuat ada harganya. Ketika dia menyerap kekuatan patung batuku, dia dan aku telah mencapai kesepakatan tertentu, sebuah kontrak. Dia menggunakan pedang ajaib untuk membantumu membunuh dewa jahat, dan dewa ini menuntut kepentingannya sendiri, mengapa tidak? Pada saat yang sama, bayangan gelap yang telah tertidur dengan tenang di tubuh Su Sueying melonjak, dan suara jahat yang tak tertandingi muncul. Berapapun harganya, kamu bisa menyebutkannya sesuka hati. Tapi hari ini, aku harus menyimpannya. Dalam suara dingin Xiao Yan, tidak ada ruang untuk negosiasi, seolah-olah dirasuki oleh iblis terkuat dan arogan di dunia ini. Bagaimana kamu melawanku? Hanya karena identitas keturunan klan Xiao? Atau apakah itu kekuatanmu di puncak reinkarnasi tingkat 6? Kekuatanmu bagus, tetapi kamu tidak bisa dibandingkan denganku dan puncak lainnya di dunia. Bayangan iblis melonjak, suara-suara mencibir muncul, dan energi iblis di sekitarnya mempercepat Su Sueying yang melahapnya. Xiao Yan, cukup sudah. Pada saat ini, menghadapi ancaman hantu, mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi warna gelap asli. Su Sueying menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memaksakan senyum. Tidak apa-apa, tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk diri sendiri. Mungkin, tapi jika kamu belum mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Bahkan jika semua energi di tubuhku habis dan setiap tetes darah di tubuhku terkuras, masih perlu menyelamatkanku hari ini. Energi iblis aneh mengalir kemana-mana di Demon Abyss, dan menamparkan tubuh iblis Xiao Yan sesuka hati. Kata-kata arogan seperti itu semua mempengaruhi darah di tubuh, membuatnya gila. Petik 2. Ketika Dewa Iblis generasi pertama mendengar kata-kata Xiao Yan, hatinya yang tenang terguncang dengan kejam. Petik 2. Su Sueying, yang perlahan-lahan tertidur lelap, semua kekuatan jiwanya ditelan oleh asimilasi, tampaknya telah ditikam oleh semacam sengatan, dan tiba-tiba terlepas dari menelan hantu. Ada tampilan luar biasa dalam dirinya, mata yang indah, dan air matanya mengalir dari merah. Air mata basah mengalir dari matanya, dan air mata basah jatuh dari pipinya, ditutupi dengan gaun hitam panjang, dan sentuhan asam muncul. Aku mengenali keberanianmu. Sayang sekali dia membuat kesepakatan denganku. Dia sekarang adalah wadah terbaik untuk kelahiran kembaliku. Kamu bilang, Tuhan ini akan melepaskannya dengan mudah. Semua energi iblis di Demon Abyss mulai mendidih dan mengalir, dan lapisan cahaya jahat yang gelap mulai naik, dan kemudian disuntikkan ke tubuh Su Sueying sedikit demi sedikit. Pada saat ini, seluruh tubuh Su Sueying telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, seolah-olah dia telah sepenuhnya berubah menjadi keberadaan baru. Fluktuasi kekuatan sihir di dalamnya bahkan lebih tinggi dari tingkat reinkarnasi ke-7, mencapai tingkat yang sama sekali baru. 8. Tingkat 8. Kalau begitu, ayo bertarung. Setan. Xiao Yan tersenyum kecil, darah iblis memenuhi seluruh tubuh tanpa syarat, dan kekuatan di tubuhnya langsung mendidih ke tingkat yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak bisa kendalikan. Kekuatan iblis hari ini tidak lagi dapat membantu Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi kekuatan iblis membuat banyak orang di dunia takut akan hal itu. Penatua Xiao Yan, Raja Suci. Setelah beberapa saat, Su Sueying mengangkat wajahnya yang jahat, dan di pupil matanya yang dalam, dia melihat sosok yang sedikit ilusi di belakang tubuhnya yang halus, dan sosok aneh di belakang Xiao Yan. Meskipun kedua suara itu ilusi, kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sangat mengejutkan. Ledakan. Tanpa sadar, kekuatan iblis berkumpul di kepalan tangan, dan meledak langsung ke jurang iblis 9 lantai di bawah. Bocah sialan. Pada saat ini, bayangan ajaib di tubuh Su Sueying diduduki, dan dia hanya bisa mengaum dengan keras, dan kemudian segera meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke jurang ajaib yang tak berujung di bawah. Puff! Seluruh Demon Abyss telah menjadi sunyi kembali, tetapi secara samar-samar dapat ditemukan bahwa ada 9 kesalahan di Demon Abyss ini, dan tampaknya ada kekuatan sihir yang menakutkan di antara setiap lapisan. Xiao Yan, maafkan aku. Kontrol tubuh kembali ke tubuh Su Sueying, dan pedang ajaib di tangannya melepaskan gelombang kekerasan, seolah menyambut tuan baru hatinya, tetapi energi sihir di dalamnya masih diambang kehancuran total setiap saat. Makanlah. Dengan darahku, itu benar-benar dapat membantumu menggabungkan dua api suci dan menstabilkan banyak ki iblis di tubuhmu. Petik 2. Gigi rapi dan putih dengan ringan menggigit lengan Xiao Yan,
jejak darah yang sangat agung dan murni, perlahan mengalir ke tubuh di sepanjang mulut giok Su Sueying. Ada banyak api suci, iblis, dan kekuatan lainnya. Dengan bantuan Xiao Yan yang tak henti-hentinya, banyak bahaya tersembunyi di tubuh Su Sueying akhirnya benar-benar teratasi pada saat ini, dan kekuatannya berada di puncak reinkarnasi lapis ke-6, tetapi akan sangat sulit untuk membuat terobosan di masa depan. Melihat sosok kurus di depannya, sudut mata Su Sueying sekarang basah seketika. Sosok pria ini tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dan tak tergantikan di hati dan pikirannya. Tidak apa-apa, lain kali jangan melakukan hal berbahaya seperti itu. Ayo, masih ada beberapa hal yang harus aku tangani. Yah, dengarkan kamu, saudara Xiao Yan. Susu, ini benar-benar sial. Sepertinya waktu untuk kelahiran kembali telah tertunda lagi. Kekosongan dari Demon Abyss mulai meredup, dan sentuhan sihir yang kuat perlahan menghilang di sini. Jelas, keberadaan dan bahkan nafas Dewa Iblis generasi pertama ini sangat aneh. Bagaimana ini? Sama seperti sosok Xiao Yan dituangkan ke dalam Demon Abyss, para peri api yang hadir segera melihat ke langit, dan aura menyeramkan perlahan muncul dan turun. Melalui kehampaan lautan sihir, orang bisa samar-samar melihat bahwa dunia luar Istana Iblis tiba-tiba menjadi gelap, dan panci peleburan yang sedikit ilusi dan menakutkan sama menakutkannya dengan hantu, diam-diam muncul dari langit. Setan darah merah yang tak terhitung jumlahnya dicat di seluruh tungku, dan darah merah yang tak terhitung jumlahnya menghujani langit. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terguncang pada saat ini. Selain itu, tidak hanya Istana Dewa Iblis, tetapi juga banyak area lain di dunia iblis, besar dan kecil, semuanya melakukan adegan ini. Tungku api hitam seperti mulut ajaib jurang yang terlindung oleh nafas kematian. Menyerap semua kekuatan antara langit dan bumi, fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya, mencoba menghancurkan semuanya di sini. Fluktuasi ini, di tungku api hitam, apakah kekuatan Raja Iblis? Ekspresi orang-orang di sekitar lautan sihir berubah secara dramatis, di antaranya, orang awam Zuling tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi dia mencium gelombang perubahan warna yang mengerikan dari tungku hitam. Tungku api hitam bergetar perlahan, dan bahkan ada bayangan yang menjadi semakin padat, dan ada semacam pengumpulan dan kompresi kekuatan sihir tertinggi. Penatua Taisang, Xiao Yi dan pria kuat lainnya saling memandang dengan cemas, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya sekarang. Ini, fluktuasi para dewa. Penatua tertinggi dari klan peri api baru saja muncul, dan matanya yang tenang dipenuhi dengan warna yang bermartabat. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis, dia merasakan aura kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya darinya. Serangan tingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia cegat dengan kekuatannya sendiri. Panggil pembangkit tenaga listrik Istana Iblis dan orang-orang dari alam api tak berujung, dan evakuasi tempat ini. Semua pembangkit tenaga listrik di atas peringkat reinkarnasi, ikut aku, dan gunakan kekuatan reinkarnasi untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk melakukan keterampilan bertarung, yang pasti akan menghentikan munculnya teknik ini. Tetua Taisang Rong Jiangxiu di belakangnya memiliki nada serius, dan matanya penuh dengan kepahitan. Setengah sihir. Mendengar kata-kata Tetua Taisang, Xiao Yi, tetua pertama, dan Putri Qianqin tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Keterampilan bertarung para dewa. Dengan tingkat penglihatan itu, saya khawatir itu cukup untuk membuat semua orang yang kurang kuat dari reinkarnasi lapisan ke-7 di dunia iblis dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Itu adalah keterampilan bertarung mematikan berskala sangat besar. Mozun, orang gila ini. Ketika orang kuat dari Istana Iblis mendengar kata-kata itu, perasaan sisa hidupnya menghilang dalam sekejap, dan rasa dingin yang suram muncul kembali di wajahnya lagi. Malapetaka di dunia iblis baru saja berakhir, dan yang mulia iblis ini telah melakukannya lagi. Orang ini jelas ingin menggunakan penghancuran dunia iblis untuk memberi penghormatan kepadanya sebagai batu loncatan untuk dewa jahat yang baru. Hahaha, idiot dari Holy Demon Lord, untuk menggunakan kekuatan malaikat, dia bahkan tidak bisa menyingkat artifak jahatnya sendiri. Sekarang dia telah jatuh ke tanganmu, dia bisa dianggap sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Tapi, karena malapetaka di dunia iblis dimulai olehku, biarkan aku mengakhirinya sepenuhnya hari ini. Di langit, tungku hitam naik dan bergetar, dan seorang pria berjubah hitam suram muncul di atasnya, dan tidak ada jejak belas kasihan dalam suaranya yang mencibir dan panik,
seolah-olah hidup dan mati semua makhluk di sini berada dalam jarak yang sama, pikiran tunggal. Raja Iblis, Tuan Dunia di pusat dunia iblis, dia benar-benar melakukannya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di 4 wilayah lain dan tempat lain mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, melihat hantu tungku dan sosok suram di atas langit, dan mereka juga sangat menyadari sesuatu. Ruang masing-masing di penjara dan tidak dapat masuk dan keluar, dan bahkan adegan tungku api hitam ini semuanya dikendalikan oleh orang ini secara diam-diam. Ini benar-benar gila. Pergi. Ledakan. Langit api. Dewa Iblis Tian Xuan Shou. Petik 2. Petik 2. Ketika krisis datang, Xiao Yan, yang memasuki jurang iblis untuk menyelamatkan Su Sueying, belum muncul. Keluarga peri api dan banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Iblis hanya dapat mengambil tindakan pada saat yang sama. Perisai cahaya energi tebal melindungi area besar dari seluruh Istana Iblis. 4 tempat lainnya dan tempat-tempat lain semuanya digerakkan oleh pusat kekuatan dunia iblis dan pusat kekuatan pendukung dari aliansi api tak berujung untuk bersama-sama mendorong kekuatan agung yang menghancurkan yang kering dan busuk, dan melindungi tanah di bawah kaki mereka, kekosongan. Tidak. Penampilan ini terlihat seperti bayangan hantu. Lokasi casting sebenarnya tidak ada di sini. Kamu harus menemukan titik casting yang sebenarnya dan menghancurkannya, jika tidak, tidak ada yang bisa menghadapi situasi ini. Melihat pemandangan yang bengkok dan aneh di langit, Suner dan Cailin sangat ingin menemukan sesuatu. Penampilan demigod sama sekali tidak mudah. Malapetaka perlahan-lahan datang, dan di masing-masing wilayah di seluruh dunia iblis, tak terhitung banyaknya orang kuat yang bertempur dalam pertempuran berdarah untuk itu. Di sini, tidak seperti dunia hantu, mereka semua menggunakan tindakan mereka sendiri untuk melindungi orang yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Tertegun. Untuk sementara waktu, di dahi banyak pembangkit tenaga listrik Istana Iblis, api ajaib dari jejak kutukan mulai menyala dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan bahkan kekuatan di tubuh mereka benar-benar menerima semacam peningkatan yang lemah. Meskipun lemah, peningkatannya sangat besar, nyata. Su Sueying, bukankah dia sudah mati? Dia benar-benar berhasil. Pada saat ini, banyak ahli Istana Iblis sangat gembira dan merasakan kekuatan sihir di tubuh mereka yang telah tumbuh karena segel api suci. Ledakan. Di jurang iblis yang tak berujung di bawah, dorongan mengerikan meledak, menelan kedua sosok itu sepenuhnya dalam sekejap. Salah satunya berkedip dengan energi iblis, dan pedang iblis jahat mengendalikan tangan batu giok, dan yang lainnya, api suci naik dari tubuhnya, tetapi fluktuasi di tubuhnya membuat banyak orang menghela nafas. Kakak kedua, Su Sueying, keluarga Fire Elf dan yang lainnya langsung bergembira saat melihat kekuatan iblis bangkit dari tubuh Xiao Yan. Jaga dia untukku, pria ini, serahkan padaku. Xiao Yan mengangguk pada Su Sueying, dan matanya tetap tertuju pada tungku api hitam di atas awan di langit di luar, dan sosok iblis yang berdiri di atasnya. Pedang ajaib telah sepenuhnya dikendalikan olehku. Jangan lupa untuk melupakan janji yang kamu buat di awal. Wajah Su Sueying langsung menjadi dingin, dan dia berkata kepada pejabat tinggi di belakang 3 iblis dan 6 kejahatan. Jika malapetaka di dunia iblis berakhir, seluruh dunia iblis akan menjadi tuanmu. Kakak kedua, pasukan koalisi yang kami dukung di 4 dunia lainnya telah dipenjara dan diisolasi, dan kekuatan pasukan koalisi tidak dapat berkumpul bersama. Gambar di atas langit mungkin semacam fantasi. The Demon Venerable menggunakan keterampilan bertarung dari peringkat setengah dewa dengan mengesankan. Tampaknya hanya dengan menemukan tubuhnya dan menghancurkan spellcasting dia bisa. Xiao Yi datang ke Xiao San dalam sekejap, menjelaskan metode cracking sekarang, dan piano ajaib di tangannya menjadi semakin mengerikan. Itu benar, tapi sudah terlambat untuk waktu. Percayalah kepadaku. Di sudut mulut Xiao Yan, senyum jahat dan menawan yang bukan milik manusia mulai muncul, dan cahaya iblis di pupilnya dan di sekitar tubuhnya menjadi semakin dalam. Semuanya, kekuatan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa sangat kuat. Jika itu datang ke sini, aku takut seluruh dunia iblis akan hancur dalam satu gerakan. Tolong bergandengan tangan dan ciptakan garis lintang reinkarnasi untukku yang berubah oleh kekuatan reinkarnasi. Aku secara pribadi akan membunuh Demon Venerable di sini. Entah dia mati atau aku mati. Sosok Xiao Yan tampaknya telah mengatasi rintangan dari kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya,
dan itu ditransmisikan dalam pikiran makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Baik, dengan munculnya roh tak kenal takut Xiaoyan, dalam kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis, satu demi satu suara berapi-api, dikombinasikan dengan keterampilan bertarung besar dan kecil, ternyata samar-samar berkumpul ke arah langit, dan pemandangan itu benar-benar diubah oleh reinkarnasi. Dunia terlarang khusus yang terdiri dari kekuatan mengisolasi seluruh langit. Ruang lintang reinkarnasi sepenuhnya muncul di langit, dan lingkaran riak energi putih muncul dari kehampaan, mengisolasi sebagian besar kekuatan penghancur di dunia ini, bahkan keterampilan bertarung tingkat semi-ilahi. Di dalamnya, saya khawatir itu kekuatan juga akan sangat berkurang. Ini juga merupakan ketergantungan terakhir dari makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan, kenapa kamu melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna ini? Bahkan jika ruang lintang reinkarnasi ini dibentuk oleh kekuatan reinkarnasi, tetapi Anda tidak dapat menemukan tempat persembunyian tubuh saya, bagaimana saya bisa menggunakannya? Begitu demigod datang, penghancuran dunia iblis adalah keharusan. Dewa secara alami sangat teliti dalam melakukan sesuatu, jadi bagaimana Anda bisa memanfaatkannya? Di atas langit, Demon Venerable yang berdiri di tungku api hitam menoleh dan menunjukkan senyum tragis pada posisi berdiri Xiaoyan. Semua yang saya rencanakan akan sempurna pada akhirnya. Dengan jatuhnya Dewa Jahat kelima, klan jahat luar angkasa pasti akan menggunakan kembali diri mereka sendiri. Selain itu, dengan kekuatan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa dan penghancuran dunia iblis, mereka akan menetapkan status mereka sebagai generasi baru Dewa Jahat, dari klan jahat ekstrateritorial, dan status masa depan mereka akan ditetapkan, tidak akan tertandingi. Lintang reinkarnasi telah ditetapkan, tetapi bagaimana Anda menarik Raja Iblis ke dalamnya sekarang? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengganggu pembangkit tenaga listrik, dan jelas ini adalah pertanyaan paling kritis saat ini. Penatua juga, itu merepotkan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba curhat ke belakang, dan suaranya dipenuhi dengan rasa kematian. Jika metode ini gagal, saya khawatir dia harus membayar mahal. Berikan padaku, sihir Senyu, teleportasi di ruang titik tetap. Puff, untuk sementara waktu, ruang lintang reinkarnasi aneh yang mengambang di depan Xiaoyan tiba-tiba dibawa ke telapak tangan penatua tertinggi dari klan peri api. Di bawah tatapan ragu-ragu dari Yang Mulia Iblis, telapak tangan yang terakhir bermandikan air, halo yang sangat jahat, benar-benar pingsan, kehampaan melonjak dengan aneh, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Setelah itu, sosok Xiaoyan menghilang, tetapi pada saat dia menghilang, hati tegang Xiaoyan jatuh. Aku masih bertaruh dengan benar. Raja Iblis menggunakan hantu untuk membiaskan area yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis, mencoba membuat panik, tapi ada juga kekurangan di sini. Tapi Mozun telah melakukan tindakan pencegahan yang tak terhitung jumlahnya. Pertaruhan Xiaoyan hanya karena dia tidak mengerti peri api, dan dia tidak mengerti kekuatan sihir yang berasal dari mahkota Yaoji. Ledakan. Pusat terpencil dunia iblis. Sekarang pusat dunia iblis telah didirikan oleh iblis untuk membuat jaring yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Xiaoyan dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menyerang, itu sudah cukup untuk mendukung penyelesaian teknik setengah dewa dan biarkan itu datang sepenuhnya. Di pusat seluruh dunia iblis, dia telah membuat strategi komprehensif untuk menangani energi atribut masing-masing. Namun, kekuatan ruang yang diberikan oleh penatua tertinggi klan peri api sebenarnya mengirim ruang lintang reinkarnasi dan sosok Xiao Yan ke altar. Tampaknya kekuatan ruang yang dikendalikan oleh orang ini tidak ada dalam catatan dunia 1000 besar, dan dia secara langsung mengabaikan banyak pertahanan yang dia rancang. Itu adalah kekuatan sihir yang diciptakan oleh Yang Mulia Yaoji. Di seluruh dunia 1000 besar, selain Raja Suci, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa memahami misterinya. Ini salah perhitungan. Berdiri di ketinggian altar, Demon Venerable memandang Xiaoyan, yang pancaran iblisnya naik sedikit demi sedikit di depannya, dan mencibir. Dia secara alami tahu detail Xiaoyan. Bahkan sekarang teknik setengah dewa akan berhasil, dia masih agak khawatir di dalam hatinya. Menggunakan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di pusat dunia iblis sebagai sumber kekuatan, dan melakukan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, nama Yang Mulia Iblis memang pantas. Xiaoyan melemparkannya dengan santai, dan kekuatan mempesona dari ruang lintang reinkarnasi di tangannya benar-benar menghilang, berubah menjadi langit yang menyelimuti pusat seluruh dunia iblis.
Bahkan jika keterampilan bertarung ini sepenuhnya dikerahkan, itu bisa sangat mengurangi serangan, energi yang dihasilkan oleh ledakan. Raja yang sukses dan bajak laut yang kalah, mengapa kamu harus mengatakan ini? Korbankan. Menghadapi cara agresif Xiao Yan, Yang Mulia Iblis mengeluarkan raungan, dan garis sihir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Saat garis sihir menggeliat, mereka tampaknya mengerahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk dituangkan ke dalam tungku. Dengan suara iblis, di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia iblis, beberapa orang di dunia iblis, besar dan kecil, segel ajaib di dahi penuh dengan cahaya ajaib, dan seluruh tubuh mengalir ke langit tanpa terkendali, dan akhirnya jatuh ke dalam tungku api hitam di Pantom. Tungku api hitam di atas langit jelas hanya ilusi hantu. Siapapun yang menyentuhnya akan dihancurkan dalam beberapa saat, dan itu akan berubah menjadi darah yang sangat murni. Sedikit demi sedikit, melewati hantu aneh ke altar di pusat dunia iblis dipenuhi dengan tungku api hitam seperti mulut neraka. Kekuatan di tungku semakin membesar, dan tampaknya akan meledak sepenuhnya dalam sekejap mata. Benar-benar tidak ada cara lain, jadi aku hanya bisa mencobanya. Ayo, kekuatan iblis, sihir api suci. Pada saat ini, Xiao Yan, pikiran gila di benaknya menjadi semakin intens, dua kelompok cahaya yang sama sekali berbeda di tubuh, seperti dua musuh dari masa lalu, masing-masing muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan telah mencoba perpaduan iblis dan api suci di masa lalu, tetapi dia tidak pernah segila hari ini. Berdengung, fusi dimulai, tetapi telah mendominasi sejak api suci ketiga. Tampaknya sejak kekuatan Xiao Yan menembus puncak peringkat reinkarnasi ke-6, api suci yang mengguncang surga yang terkandung dalam api suci ketiga baru saja mulai menunjukkan kekuatannya. Cahaya roh jahat hijau tua, sumber api indah yang terjalin oleh 7 api suci, dengan mudah ditekan oleh api-api suci ketiga, terlihat semakin jahat. Jahat dan jahat, itu membuat orang merasa linglung. Hahaha, Xiao Yan, kekuatan setengah dewa bukanlah sesuatu yang bisa kau tampilkan di puncak level reinkarnasi level 6-mu. Meskipun dua kekuatan yang sama sekali berbeda di tubuh Xiao Yan membuat hati iblis yang mulia bergetar, melihat wajah Xiao Yan saat dia mencoba melakukan teknik setengah dewa, wajahnya berubah pucat, dan bahkan kekuatan di tubuhnya dengan cepat menghilang, yang mulia iblis tidak tidak membantu tetapi mencibir. Demigod, apa masih terlalu sulit? Merasakan berlalunya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh, dan api jahat yang bergabung dengan kekuatan iblis dan api suci di depannya mulai meningkat, wajah Xiao Yan sedingin es. Awalnya, saya ingin menggabungkan iblis dan api suci, dan bekerja sama dengan api suci ketiga untuk menampilkan teknik asli api suci yang sebanding dengan setengah dewa, tetapi situasi saat ini tampaknya kurang. Perpaduan kekuatan iblis dan api suci di dalam tubuh sangat kuat, tetapi ketika memadatkan keterampilan bertarung setengah dewa, perasaan tidak berdaya muncul. Api suci ketiga memang memiliki keterampilan bertarung dari peringkat kuasa ilahi, tetapi dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan tidak dapat memobilisasinya. Fluktuasi energi setelah penggabungan keduanya jelas telah mencapai kategori seni abadi teratas, tetapi mengapa mereka tidak dapat memasuki kategori keterampilan bertarung setengah dewa? Mungkinkah Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan keterampilan bertarung anugerah tingkat setengah dewa? Atau ada sesuatu, kuncinya? Adegan yang terjadi di altar di tengah dunia iblis secara alami muncul di mata makhluk dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya tanpa syarat. Pada saat ini, hampir semua orang menahan napas. Jika Xiao Yan tidak dapat menyingkat teknik setengah dewa, saya khawatir seluruh dunia iblis akan dihancurkan oleh ini. Namun, melihat ekspresi aneh Xiao Yan dan berbagai kekuatan di depannya, meskipun menakutkan, itu belum mencapai kategori setengah dewa. Setengah dewa. Pada saat ini, Kailin di area racun God Realm mengerutkan kening, seolah-olah menonton teknik setengah dewa yang dilakukan oleh Demon Venerable. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton di tubuhnya melepaskan perasaan kekerasan. Suner, semuanya, desak semua kekuatan dalam tubuh untuk berkumpul di dalam diriku dan membantuku. Semuanya, ambil sumber reinkarnasi di tubuhmu sebagai panduan, dan kirimkan aku kekuatan. Ini adalah kesempatan terakhir. Suara dengungan dingin Cailin bergema seperti suara surga di seluruh dunia, dan dalam sekejap, sepotong sisik bermandikan 10 warna dituangkan ke langit. Sisik 10 warna dipenuhi dengan ledakan kekuatan yang sangat istimewa. Hanya tergantung di langit,
itu dibiaskan di wilayah yang tak terhitung jumlahnya seperti tungku api hitam, yang berisi semacam kekuatan misterius yang melampaui bagian dari langit dan bumi ini. Ledakan, nafas ketakutan dan kematian tertinggal di hatiku. Setelah beberapa saat, di dunia iblis, apakah itu peringkat reinkarnasi atau pertarungan abadi, kedua tangan terangkat tinggi, dan kekuatan bertarung dengan makhluk abadi, kekuatan hidup dan mati, hampir 9 lapisan di tubuh, kekuatan reinkarnasi, meledak melawan skala 10 warna di atas langit. Kekuatan atribut yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi sinar energi 10.000 zang dan dituangkan ke dalam skala 10 warna. Fluktuasi ini bahkan melampaui kekuatan yang membentuk garis lintang reinkarnasi. Untuk sementara waktu, di antara skala 10 warna, ada sentuhan yang persis sama dengan tungku api hitam, kekuatan muncul. Apakah itu fluktuasi seorang setengah dewa? Atau perkecambahan demigod? Xiao Yan, tangkap. Ini adalah media kekuatan untuk menggunakan demigod. Kekuatan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan warna pucat muncul dari belakang. Kailin menutupi dada bergelombang yang keras, dan buru-buru memanggil Xiao Yan dengan ekspresi serius di altar. Media untuk melakukan demigod. Melihat skala ini, yang dipenuhi dengan fluktuasi mengerikan yang membuat Demon Venerable bahkan membicarakannya, kata Xiao Yan dengan heran. Ho! Xiao Yan menghela napas berat, dan sisik 10 warna diam-diam bergabung menjadi sekelompok lampu jahat di depannya. Dalam sekejap, batas energi yang berada dalam kategori seni abadi teratas tampaknya telah menembus belenggu yang tidak dapat dipecahkan dalam sekejap, cahaya jahat yang menyala-nyala, dan aura menakutkan yang tak tertandingi meletus. Pada saat ini, setelah menyerap sisik 10 warna, serangan pembuatan Bir Xiao Yan tiba-tiba tiba di alam setengah dewa. Bajingan ini, telur, melihat langkah Xiao Yan, Demon Venerable sangat marah dan marah, tapi sekarang di tahap akhir dari mantra, dia tidak bisa menarik kekuatannya untuk menghentikan Xiao Yan. 2. Demigod. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya lemah, jatuh ke tanah, mengangkat kepala mereka dengan susah payah, dan memandang dua orang di garis lintang reinkarnasi. Demigod, wadah peleburan regional. Dengarkan bab terakhir kehancuran. Saat telapak tangan Demon Venerable tersapu ke bawah, tungku api hitam yang aneh tiba-tiba melonjak seperti orang gila, energi iblis yang mematikan kulit kepala terus meluap dari tungku, dan cahaya sihir merah seperti kilat mematikan, berlama-lama di seluruh tubuh tungku api hitam. Begitu bubur cair melonjak, itu jatuh dengan kekuatan jahat yang menelan semua makhluk hidup, dan meledakkan Xiao Yan yang dekat. Kekuatan penghancur itu membuat seluruh ruang lintang reinkarnasi bergetar seketika. Tanah di sekitar seluruh altar mulai hancur dan runtuh. Begitu disentuh oleh kekuatannya, semuanya akan hancur dalam sekejap, dan akan musnah. Melihat pemandangan neraka seperti itu mulai turun dan menyebar, murid dari pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah, rasa asam di mata mereka muncul tak terkendali, dan jejak kabut darah meneteskan air mata. Sisik 10 warna berisi kekuatan dan harapan terakhir mereka. Jika ini tidak bisa menghentikan Yang Mulia Iblis, kehancuran tampaknya hanya masalah waktu. Psikis 6 jalur, golem. Melihat tungku neraka yang begitu kejam jatuh, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, sisik 10 warna, kekuatan iblis, dan kekuatan api suci sepenuhnya bergabung, dan bayangan iblis oranye emas dengan ukuran 10.000 zang tertidur. 6 mata, 6 tangan, 6 kaki, 6 otak, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan atribut yang tak terhitung jumlahnya, pola suci, dan pola iblis yang hampir serakah untuk semua yang ada di dunia ini. Sobeklah. Dua auman iblis dan suara pembantaian, seperti kematian yang turun, benar-benar mengejutkan semua orang di dunia iblis. Hati sanubari pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menegang, dan mereka diam-diam menyaksikan garis lintang samsara putih di atas langit. Komposisi garis lintang reinkarnasi ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan reinkarnasi dari semua pembangkit tenaga listrik di dunia iblis dan banyak pembangkit tenaga listrik di domain api tanpa akhir. Dengan batasan yang begitu besar, masih tidak dapat menekan serangan dua dewa. Bang! Dunia mulai bergetar, dan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya tersebar sesuka hati, dan banyak dari mereka dipenuhi dengan iblis yang sangat melonjak, api suci, bahkan energi iblis dan banyak kekuatan lainnya. Kekuatan destruktif langsung mematahkan belenggu garis lintang reinkarnasi, dan segera miring ke bawah dari langit seperti hujan, benar-benar mencampurkan seluruh dunia iblis ke dalamnya.
Namun, kedua serangan itu sekarang mandek dalam sekejap. Area sekitar di atas altar mulai runtuh dan runtuh, tetapi kecepatan jatuhnya tungku api hitam benar-benar ditentang oleh golem. Tidak peduli seberapa jahat tungku itu, tampaknya mengalir ke dalamnya melalui tubuh golem sedikit demi sedikit, dan kemudian memberi makan kembali ke Xiao Yan sedikit demi sedikit. Ini bukan kendali Xiao Yan, tetapi lebih seperti perilaku asli golem ini. Tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Ledakan mulai menyebar sedikit demi sedikit, dan seluruh dunia dipenuhi dengan warna darah yang aneh seolah-olah semua vitalitas, dalam fluktuasi semacam ini, langsung dimusnahkan. Iblis, sudah berakhir. Api suci, iblis, hancurkan. Meskipun konfrontasi antara dua setengah dewa itu menemui jalan buntu, mereka masih dalam keadaan seimbang. Namun, setelah beberapa saat, mata Xiao Yan membengkak liar, tubuhnya membengkak, dan dia berubah menjadi bayangan iblis sungguhan. Hancurkan seluruh langit. Tidak, kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, ejekan di mata Demon Venerable menghilang begitu saja, dan ledakan ketakutan tiba-tiba muncul di benaknya. Penggunaan teknik setengah dewa hampir menghabiskan 9 lapisan kekuatan di tubuhnya, tapi kekuatan di tubuh Xiao Yan sepertinya tidak ada habisnya. Diri sekarang tidak memiliki peluang untuk menang, konsep menang atau kalah. Pada saat ini, tidak ada ketegangan. The Demon Venerable tidak tahu sampai kematiannya, mengapa Xiao Yan mengendalikan teknik setengah dewa di tubuhnya. Bagaimanapun juga, itu adalah versi perbaikan dari teknik asli api suci ketiga. Mengapa ada medium di tubuh Cailin untuk melakukan demigod? Dan dia, tentu saja, tidak pernah tahu bahwa Cailin telah sepenuhnya mewarisi kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python. Jika bukan karena kurangnya kekuatan di tubuhnya, saya khawatir Cailin sendiri akan dapat secara langsung melakukan teknik setengah dewa, atau bahkan teknik bertarung yang lebih menakutkan. Akhirnya, dua tubuh di atas langit benar-benar terbagi. Di bawah serangan golem, iblis itu benar-benar hancur. Xiao Yan, yang dihantui oleh cahaya iblis, menginjak langit, dan golem di belakangnya menjadi semakin suram. Keduanya bekerja sama untuk melawan akibat dari serangan yang sangat mengerikan itu. Segel ajaib yang ditanam oleh Demon Venerable menghilang dalam sekejap, dan tak terhitung banyaknya pria kuat yang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Ini belum berakhir, fluktuasi ledakan ini terlalu keras. Setelah menyebar, saya khawatir dunia iblis tidak akan memiliki rumput di luar wilayah jaring 3 lapis. Xiao Yan dan keduanya berdiri di langit, menyaksikan kekuatan penghancur yang dengan mudah menghancurkan garis lintang reinkarnasi dan altar di tengah dunia iblis menyapu seluruh, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Xiao Yan, aku punya cara untuk memaksanya masuk ke alam dewa racun. Kurung wilayah masing-masing hancur seketika, dan transmisi jiwa Cailin muncul di benak Xiao Yan. Baik, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mulai bertindak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya yang berisik dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan aneh di atas kekosongan alam dewa racun. Kekuatan yang terkandung di dalamnya hampir mencapai titik kehancuran. Bahkan menghadapi Cailin hari ini, itu adalah hal yang sangat rumit. Tapi tidak mungkin. Apakah itu 5 wilayah utama dunia iblis dan banyak wilayah api tak berujung tingkat tinggi? Mereka telah berturut-turut memadatkan garis lintang reinkarnasi dan menyuntikkan skala 10 warna. Kekuatan telah digunakan dengan bersih. Saat ini, sepertinya hanya ada diriku sendiri. Hasil dari serangan yang dihasilkan oleh dua teknik bertarung demigod seharusnya cukup untuk menciptakan kekuatan tertinggi baru lagi. Pada saat yang sama, dengan munculnya sinar energi, seorang lelaki tua kurus yang tampak biasa, di luar kepompong lebah di alam dewa racun, diam-diam berjalan ke sudut gelap dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum, tangan, dan cermin giok yang tampak murni dan tanpa cacat keluar darinya. Di atas cermin giok, seluruh tubuh berwarna perak dan putih, dan bahkan beberapa kekuatan misterius bersirkulasi, dan energi iblis samar membubung ke langit. Sinar energi yang telah menyebar dari garis lintang samsara tampaknya tertarik. Pada saat ini, anehnya meninggalkan jangkauan serangan Cailin dan langsung diserap oleh cermin ini. Di atas cermin, siluet anggun secara bertahap menjadi jelas. WHO. Untuk menyerap energi yang begitu besar, orang ini memilih area yang sangat menyilaukan. Setelah beberapa napas, Cailin melihat pemandangan yang aneh. Hanya saja meskipun masalah pelik terakhir ini telah terpecahkan, Cailin merasakan kegelisahan yang kuat di dalam hatinya.
Warisan ular sanca menelan 10 warna, dunia ini makmur, dan masih akan ada beberapa bakat luar biasa baru yang muncul. Melihat sosok di depannya, lelaki tua kurus itu tidak peduli sama sekali. Dia sebenarnya perlahan mengangkat telapak tangan lainnya. Kekuatan aneh seperti paksaan langit dan bumi memenuhi tubuh Cailin, membuat tubuh Cailin tidak bisa bergerak seketika. Dalam sekejap, seluruh tubuh Cailin membeku, dan aliran darah dan kekuatan lain dalam tubuh menjadi lambat, seolah-olah dia diasingkan ke alam yang tidak diketahui. Fluktuasi itu, dibandingkan dengan kekuatan Demon Venerable dan yang lainnya, tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat. Ini bahkan sebagus 10 warna langit menelan piton pada puncaknya. Mati, sebuah suara yang sangat dingin sehingga tidak ada jejak emosi muncul, dan kemudian ruang di sekitar Cailin runtuh sedikit demi sedikit, dan gelombang kematian memenuhi pikirannya. Kekuatan pria di depannya ini benar-benar terlalu menakutkan, dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Gigi perak menggigit, roh ular 10 warna dan darah 10 warna yang mengalir di tubuh mendidih pada saat yang sama. Mengaum. Pada saat yang sama, bayangan naga emas tiba-tiba terbelah dari kehampaan di belakang Cailin, dan raungan bergema di seluruh dunia tersapu. Pada saat suara auman naga ditransmisikan, gelombang kehancuran dan kematian langsung dihancurkan olehnya. Raja Naga Emas. Keluarga naga tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dan mereka masih memiliki energi untuk mengawasi orang-orang lemah ini. Sungguh orang yang bertele-tele. Tapi perjalanan ke dunia iblis ini sudah berakhir. Sampai jumpa lain kali, mungkin tidak sesederhana itu. Setelah sosok kurus itu selesai berbicara, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba hancur, dan dia menghilang sepenuhnya di sini. Guru, melihat pemandangan ini, pedang penekan iblis di tangan Cailin, dan bahkan roh ular 10 warna di tubuhnya langsung meledak menjadi aura ketakutan yang mengerikan, seolah-olah fluktuasi samar barusan membuat keduanya merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tidak, apakah itu ilusi? Mengingat situasi aneh tadi, Cailin mengerutkan kening, karena Cailin melihat sosok yang familiar dari situasi aneh tadi. Itu adalah Master Dunia Baru dari Pusat Dunia Hantu, Master Guntur. Setelah ragu sejenak, tidak ada hasil, Cailin hanya bisa menghilangkan kekhawatirannya untuk sementara dan memimpin pasukan menuju Istana Iblis. Bencana dunia iblis akhirnya benar-benar hancur saat ini. Tuan Xiaoyu, terima kasih banyak atas kebaikanmu yang luar biasa. Masa depan dunia iblis akan dikirim olehmu. Bencana itu benar-benar berakhir, dan para pemimpin yang masih hidup dari 5 wilayah utama dunia iblis, termasuk Istana Dewa Iblis dan Istana Dewa Racun, berkumpul bersama dan menyapa Xiao Yan sambil tersenyum. Jika bukan karena tindakan Xiao Yan, saya khawatir bencana seperti itu tidak akan dapat diubah. Tidak, seharusnya ada seseorang yang lebih cocok dariku di dunia iblis hari ini. Xiao Yan mengangkat bahu sedikit dan menatap Su Sueying di sampingnya, arti kata-katanya tampak sangat jelas. Ini, banyak pejabat tingkat tinggi ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian melihat pedang ajaib di tangan Su Sueying dengan cahaya sihir samar, dan tidak ragu-ragu. Su Sueying dan Xiao Yan memiliki hubungan yang tidak biasa, bukan hal yang aneh baginya untuk menguasai dunia iblis, tetapi kekuatannya kurang lebih sulit untuk meyakinkan publik. Dunia iblis masa depan akan dikendalikan kembali oleh kursi ini, dan pedang iblis suci ada di sini. Setelah menerima instruksi Xiao Yan, Su Sueying tiba-tiba meledak dengan kekuatan jahat yang mengerikan, dan segera mengangkat pedang ajaib dengan ekspresi serius, dan berkata kepada semua orang yang hadir. Mulai sekarang, Su Sueying akan menjadi penguasa dunia iblis kita. Penatua Agung Istana Iblis dan yang lainnya mengikuti tren. Bencana di dunia iblis sudah berakhir, kamu harus kembali ke duniamu sendiri untuk memperbaikinya. Mari kita istirahat di sini, lalu pergi ke rumah. Xiao Yan memandang Cailin, Suner dan yang lainnya di sampingnya, dan juga tersenyum. Yah, istirahatlah. Cailin dan Suner tersenyum manis. Napas ini sepertinya agak familiar. Namun, tepat ketika semua orang hendak meninggalkan tempat pertemuan untuk istirahat yang tenang, di atas langit dunia iblis, ada sosok malu yang diwarnai merah dengan darah, tubuh mulai berdetak. Xiao, hantu Xiao. Cailin dan Suner berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka dipenuhi dengan kejutan dan urgensi. Tuan Xiao Yan, hal besar itu buruk. Malapetaka di dunia iblis tampaknya merupakan strategi klan jahat asing,
Dewa Jahat keempat memimpin pasukan untuk menyerang markas besar wilayah api yang tak berujung, saluran ruang angkasa yang tak berujung, aliansi api dan 4 tempat lainnya diblokir, dan sekarang aliansi dipertaruhkan. Petik 2. Bang! Di ruang angkasa, suhu aslinya langsung membeku, dan kemarahan yang begitu dingin hingga hampir bisa mendistorsi pikiran memenuhinya. Suner, Cailin, tinggalkan sebagian bala bantuan untuk melindungi alam iblis, dan sisanya, kembalilah ke alam api tanpa akhir bersamaku. Ayo pergi sekarang. Ya, pada saat ini, sentuhan kegelisahan muncul di hatiku. Dewa Jahat keempat, itu hampir merupakan kekuatan super yang berada di atas tatanan reinkarnasi 7 kali lipat biasa. Dengan latar belakang markas Endless Fire Territory, bagaimana cara bersaing dengannya? Namun, aliansi api tak berujung baru saja didirikan, dan wilayah api tak berujung adalah kerja keras Xiao Yan dan yang lainnya selama bertahun-tahun, bagaimana bisa dihancurkan dalam satu gerakan? Orang-orang jahat dari luar dunia bersiap untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet.